Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Firdaus Basbet. Saya dosen pada Prodi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Binawan. Pada semester 5, saya akan mengajarkan mata kuliah wajib Strategic Management. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa wajib juga mengikuti dan lulus mata kuliah finansial dan marketing. Kuliah ini berfokus pada beberapa isu penting saat ini dalam memahami konsep manajemen strategis yang terbaru, mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk merumuskan strategi, dan mengajarkan perencanaan strategis pada 3 tingkatan bisnis, yaitu pada level perusahaan, bisnis, dan fungsional, yang dapat mengarah pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kuliah ini dirancang secara khusus untuk menyelesaikan isu-isu strategis dan tren yang muncul secara signifikan dalam manajemen strategis. Kuliah ini juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan pendekatan pragmatis yang berorientasi global dan mengikuti perkembangan teknologi. Kuliah ini dilakukan dengan banyak membahas studi kasus baik lokal maupun internasional. Capaian pembelajaran lulusan yang merupakan juga misi dan visi dari Binawan adalah satu, sikat, yaitu menginternalisasikan semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Pada tingkat pengetahuan, diharapkan mahasiswa menguasai teori pemangku kepentingan dan manajemen strategi. Keterampilan umum yang akan dicapai adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, dan berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Sedangkan keterampilan khususnya adalah mampu menganalisa lingkungan persaingan global dan perubahan berbagai praktek bisnis untuk menentukan model bisnis yang sesuai dengan konteks lingkungan bisnis di mana organisasi beroperasi. Capaian pembelajaran mata kuliah: setelah berhasil menyelesaikan kursus ini, para siswa akan dapat mampu mensintesa perencanaan strategis yang komprehensif. Kedua, mampu mengevaluasi analisa perencanaan strategis dan mengkarakterisasi masalah atau isu dalam manajemen strategis. Dan yang ketiga adalah memungkinkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kritis dan faktor internal, membuat rekomendasi strategik untuk membuat kinerja organisasi yang lebih baik. Adapun metode penilaian dalam mata kuliah ini adalah partisipasi dalam kelas, tugas individu, laporan penugasan kelompok, dan presentasi tugas kelompok dengan masing-masing bobotnya adalah 20%, 30%, 35%, dan 15%. Assalamualaikum, sekarang saya akan menerangkan mengenai rencana pembelajaran semester. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran selama 1 semester, apa yang akan kita ajarkan. RPS biasanya berisi deskripsi mata kuliah, misalnya saya mengajarkan strategic management, saya akan menerangkan bahwa kuliah ini akan berfokus pada pemahaman konsep manajemen strategi, mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk merumuskan strategi, dan juga mengajarkan perencanaan strategi pada 3 tingkatan bisnis, perusahaan, tingkat bisnis, dan tingkat fungsional yang dapat mengarah pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian, RPS juga akan menuliskan mengenai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Di dalam RPS dituliskan bahwa setelah berhasil menyelesaikan kursus ini atau kuliah ini, para mahasiswa akan dapat mampu mensintesa perencanaan strategis, mampu mengevaluasi analisis perencanaan strategis, dan memungkinkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kritis dan faktor internal, dan membuat rekomendasi strategis untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Pada pertemuan pertama perkuliahan, biasanya saya akan menerangkan mengenai metode penilaian yang berisi jenis penilaian dan pembobotannya. Misalnya, partisipasi dalam kelas akan dikenai bobot 20%, tugas individu 30%, laporan penugasan kelompok 35%, dan presentasi tugas kelompok 15%, dengan total keseluruhannya adalah 100%. Kemudian juga
Saya akan menerangkan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dan metode apa yang digunakan untuk mencapai CPMK tersebut. Misalnya, untuk CPMK 01 mampu mensintesa perencanaan strategis yang komprehensif, maka metode yang digunakan adalah pertemuan luring, perkuliahan, melakukan tutorial, dan case study. Setelah itu juga ada guided non face-to-face atau tidak melalui perkuliahan tatap muka, melalui daring tetapi tetap dipandu dengan melakukan assignment dan misalnya pembahasan case study. Kemudian setelah itu juga dibahas mengenai assessment yang terdiri dari dua, misalnya adalah formatif dan sumatif. Asesmen berkelanjutan itu terdiri dari partisipasi dalam kelas, individual assignment, group assignment, dan yang terakhir adalah ujian akhir. Silabus dan rencana pengajaran diterangkan juga untuk mahasiswa memahami topik apa yang akan di-deliver pada minggu pertama atau sesi pertama dan sesi kedua, dan bagaimana pembelajarannya, cara pembelajarannya, dan buku referensi apa yang dipakai. Misalnya, pengantar esensi manajemen strategik dengan topik, ada 3 topik yang akan dibicarakan. Apa itu manajemen strategik, bagaimana proses manajemen strategik, dan apa itu keunggulan kompetitif. Kemudian referensi yang dipakai itu diperlihatkan kepada mahasiswa supaya mahasiswa juga memahami buku apa yang digunakan, case study apa yang harus dibahas bersama kelompoknya. Case study akan dibagikan seminggu sebelum perkuliahan dimulai untuk membahas case. Jadi mahasiswa mempunyai waktu untuk membahasnya bersama grup sindikat case study. Dengan demikian, maka mahasiswa sebelum memasuki kuliah sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan bisa bekerja sama atau melakukan diskusi dengan teman-temannya, sehingga inti dari student center learning artinya mahasiswa sendiri yang akan mencari pembelajaran secara aktif dan akan menanyakannya kepada dosen di kelas, kemudian dibahas bersama-sama dengan teman-temannya sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam semester ini pertemuan kita yang pertama ya, untuk mata kuliah strategic management. Jadi dalam semester ini kalian akan dapat berhasil menyelesaikan beberapa tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1, mampu mensintesa perencanaan strategis yang komprehensif. Jadi nanti dalam sebuah strategi, kalau kalian misalnya bekerja atau di organisasi, itu sudah bisa merumuskan strategi melewati beberapa proses. Itu nanti yang saya akan terangkan pada pertemuan pertama adalah formulasi strategi. Terus kemudian mampu mengevaluasi analisis perencanaan strategis dan mengkarakterisasi masalah dalam manajemen strategis. Jadi nanti ada 3 tingkatan dalam manajemen strategi. Itu ada tingkatan, yaitu strategi pada level korporasi atau pada level perusahaan. Kemudian di bawahnya adalah strategi pada level bisnis, dan terakhir adalah strategi pada level fungsional. Jadi nanti bisa mengkarakterisasikan apakah ini strategi dalam tingkatan perusahaan atau tingkatan bisnis atau tingkatan fungsional. Kemudian memungkinkan menciptakan lingkungan bisnis yang kritis dan faktor internal. Jadi nanti kalian akan belajar beberapa tools, ada yang namanya SWOT analisis, ada yang namanya internal faktor analisis, ada external faktor analisis. Kemudian ada beberapa tools lagi seperti
matrik BCG yang kalian harus pakai gitu ya. Tidak saja pengetahuan tapi juga keterampilan menggunakan alat untuk menghasilkan sebuah strategi. Nah, apa saja yang akan dinilai dalam semester ini adalah partisipasi dalam kelas 20%, tugas individu 30%, laporan, penugasan kelompok. Nanti kita akan bagi kasus dan itu per kasus ya, per kelompok biasanya 35% dan ada presentasi tugas kelompok adalah 15%. Kemudian nah, dalam pertemuan pertama ini saya hanya akan menerangkan apa itu strategic management, kemudian prosesnya seperti apa, dan apa itu competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Oke, saya ingin bertanya dulu sebelum lanjut. Kalau kalian mendengar kata strategi, ya, itu sebenarnya apa yang terlintas dalam pikirannya gitu. Begitu dengar kata, oh itu asosiasinya dengan apa? Biasanya seperti apa? Kalau dengar kata strategi, biasanya apa? Kalau dari saya strategi itu sendiri kayak sebagai langkah-langkah untuk menjalankan suatu tujuan itu. Langkah untuk menjalankan satu tujuan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Strateginya apa gitu ya? Itu langkah-langkahnya apa gitu ya? Strategi sama taktik beda nggak? Bisa dikatakan apa? Sama. Sama. Yang mana lebih tinggi, strategi atau taktik? Strateginya. Strateginya, taktiknya adalah strategi taktik itu di Perjalanan dari strategi. di dalam turunan dari strateginya ya. Taktiknya apa? Strategi besarnya apa? Kita mau ngapain? Taktiknya ada banyak. Oke. Terus kemudian betul tadi dikatakan bahwa itu adalah sebuah proses. Ilmu strategic management itu diturunkan dari ilmu-ilmu perang, ilmu-ilmu militer gitu ya. Strategi itu either kalian itu menang atau kalah, itu nggak ada setengah mati, nggak ada setengah-setengah. Kita dua itu menang atau kalah ya. Jadi kalau saya akan tunjukkan proses strategic management itu seperti apa. Oke, strategi itu adalah satu, bahwa kita mengetahui sebenarnya kita mau kemana. Kalau kita misalnya mau ke Surabaya atau ke mana, biasanya mahasiswa senangnya kemana? Glamping. Sebenarnya misalnya mau apa kalian? pengalengan. Oke, begini aja. Dalam 4 tahun kalian sudah harus lulus ya dengan gelar sarjana apa? Sarjana manajemen, ada sarjana manajemen digital gitu ya. Sekarang ada di mana? Daerah Minang. Ada di semester 5. Ya. Semester 5 dan 7. Oke, berarti kurang berapa semester lagi? Where do we want to go? Sekarang kita mau kemana? Berapa semester lagi untuk mencapai gelar sarjana, ya. Terus yang penting adalah how-nya bagaimana gitu. Are we going to get there? Jadi kita mau kemana? Sekarang ada di mana dan bagaimana mencapainya, itu adalah strategi. Oke, sekarang saya mau tanya, silakan volunteer aja menjawabnya ya. Bagaimana caranya mendapatkan gelar sarjana? Apa yang akan kalian lakukan? Sekarang dari semester 5 nih. Kalian punya strategi apa? Silahkan, bebas aja. Masa aku nggak punya strategi khusus, saya tinggal setiap hari jalan aja. Ada strategi khusus nggak? Soalnya kalian punya tepat waktu. Silahkan. Nggak apa-apa, masih punya strategi kan? Oke, strateginya apa? Satu, supaya tepat waktu ya, nggak molor-molor. Iya Bu, mungkin dari yang pertama yaitu continue dalam pembelajaran atau perkuliahan. Continue. Untuk yang kedua kita evaluasi dari setiap perkuliahan yang kita ambil. Yang ketiga kita harus kontrol mengenai perkuliahan yang kita jalani.
Oke, dikontrol. Kita ada di mana, berapa nilainya, IPK saya berapa. Kalau saya mau IPK-nya ada 4 gitu ya, sekarang cuma 2 gitu, apa yang harus saya lakukan? Ya, dan itu adalah strategi. Itu pada tingkatan personal. Sekarang kalau pada tingkatan perusahaan, organisasi, itu adalah di sini kita harus tahu dulu visi misi kita apa. Gunawan visi misinya itu ada ya di sebelah situ, visi misi, bisnis modelnya seperti apa. Jadi strategi posture pada saat ini Gunawan itu seperti apa gitu ya. Atau kalian kalau mau pada level personal, saya punya visi misi apa dalam waktu 2 tahun ke depan itu saya pengen jadi apa, jadi manajer, menjadi direktur. Strategi posternya ada di sini, cita-citanya ada di sini. Kemudian melihat kita bagi 2, eksternal sama internal. Pada level perusahaan yang dilihat eksternal dulu, eksternal analisis. Caranya bagaimana? Caranya itu kita menggunakan yang namanya 5 forces. Pernah dengar 5 forces? 5 forces. 5 forces. Belum habis kita? Belum. Kalian sudah harus lulus mata kuliah marketing. Ingat 5 forces, Michael Porter. Teorinya Porter ada? Pernah dengar? Belum ya, 5 forces. Oke, nanti saya terangkan. Kemudian 5 forces, kemudian yang kedua adalah kita melihat ada yang namanya pestle. Pestle itu P-nya apa? Pernah dengar pestle? Politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, E-nya teknologi, L-nya legal, E-nya environment. Ceritakan ke saya. Kalau tidak berarti saya yang gagal atau strategi manajemen apa? Ceritakan dengan kata-kata kalian sendiri. Sebagai apa? 1. Visi Bu, ada visi. Oke, 2. Terus yang kedua itu memahami kondisi saat ini. Yang ketiga, caranya buat bagaimana caranya. Oke. Sekarang ceritakan pada saya apakah strategic manajemen proses itu. Strategic manajemen adalah sebuah proses. Suatu proses internal dan Harus punya visi dulu. Setelah diapain? Menganalisa kondisi eksternal. Siapa pesaing saya mau analisis kondisi. terus nanti kita setelah itu diapain? setelah itu melakukan formulasi Strategi. Setelah melakukan formulasi strategi, kita evaluasi dipilih strategi mana, gimana. strategi mana. Habis itu baru implementasi, evaluasi dengan itu. Ya, diukur terus dievaluasi. Setelah dievaluasi diapain? Dievaluasi. belum Implementasi, dievaluasi, terus hasil evaluasi itu diapain? Dipertimbangkan. kita lakukan kontrol Diapain? Ditimbang. Ditimbang. Diapain? Kan itu ditimbang. Setelah ditimbang, ditimbang lagi. udah di apa Diapain itu masuk kemari? kalau misalnya Diulang lagi. diubah Dihasilkan dia sebagai apa? Inputan atau feedback untuk Merubah strategi saat ini. Untuk apa nih? Namanya apa tuh? Kalau ada loop itu namanya apa? siklus. Siklus apa? Continual improvement, perbaikan yang berkesinambungan. Kita akan terus melakukan perbaikan terus makin baik. Paham ya? Paham. Apa ini? Oke, karena tadi sudah bisa menceritakan 3 hal itu, berarti Ada lulus ini. udah oke ya. Jadi CLO-nya atau
capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama sudah paham. Iya. Nanti minggu depan saya tanya lagi sebelum masuk kelas, dan kalian sudah bisa baca. Saya akan bagikan tugas untuk dilihat. Setiap minggu ada homeworknya PR, ya PR-nya berkelompok. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa membukakan pikiran dan hati kalian. Terus sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihnya. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa akan berlangsung terus-menerus selama 1 minggu karena difasilitasi oleh adanya teknologi yang bisa memudahkan mahasiswa untuk bertanya dengan dosennya, dan dosen juga memberikan jawaban melalui beberapa aplikasi, dan dosen diharapkan juga dapat membantu proses pembelajaran yang berbasis kepada student center learning, sehingga akan memudahkan mahasiswa untuk mencerna mata kuliah yang diajarkan.